Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, iya. Baiklah, kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi setelah percakapan ini, nanti saya akan mengamati proses pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di kelasnya Bu Irma. Sebelumnya mungkin terkait dengan tujuan adanya prasupervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses layanan bimbingan klasikal yang nanti Bu Irma lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa sebenarnya hari ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal ya, nanti sebelum kita melakukan supervisi di dalam kelas agar nantinya diharapkan bisa lebih siap, kemudian bisa percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Irma. Ini yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Irma capai nantinya? Baik, terima kasih Bu. Untuk layanan bimbingan klasikal yang akan nanti saya laksanakan itu pertama terkait topik konsep diri. Nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh dengan rasa syukur. Seperti itu, Bu. Oh, jadi diharapkan nanti mereka bisa menerima kelebihan dan kekurangannya secara wajar ya Bu Irma ya. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai nantinya seperti apa? Terkait area pengembangan yang hendak dicapai, di sini peserta didik saya berharapnya pengetahuan siswa tentang konsep diri tersebut dalam bersikap dan dalam pemahaman diri mereka untuk bersikap dalam konsep diri yang baik dan positif seperti itu. Jadi area pengembangannya adalah tentang pengetahuan siswa terkait dengan konsep diri, kemudian nanti bagaimana sih mereka bisa bersikap atau membentuk sikap dalam konsep dirinya gitu ya Bu Irma ya. Nah, kemudian ini Bu Irma, bagaimana rancangan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang Bu Irma akan terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya, kemudian model pembelajarannya atau metode pembelajarannya seperti apa kira-kira? Jadi strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran social emotional learning, Bu, seperti itu. Terus untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran based learning dan diskusi kelompok seperti itu. Biasanya kegiatannya itu saya awali dengan pembentukan kelompok dulu, lalu nanti siswanya sudah pembentukan kelompok, siswa akan berdiskusi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka, lalu nanti mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan topik yang sudah saya persiapkan seperti itu. Oh iya, wah bagus sekali nih. Jadi nanti menggunakan strategi berdiferensiasi ya. Kemudian di situ ada social emotional learning juga ya. Kemudian tadi juga menggunakan pembelajaran based learning diawali dengan pembagian kelompok, kemudian diskusi ya, dan pasti terakhir adalah refleksi. Nah, terkait dengan media nih, bagaimana media pembelajaran yang mungkin Bu Irma akan gunakan di dalam kelas nanti? Baik, terkait media. Di sini seperti biasa saya menggunakan LCD, terus PPT terkait konsep diri, LKPD dan evaluasi. Evaluasinya saya menggunakan Google Form, Bu, seperti itu. Untuk pembagian kelompoknya mungkin saya nanti bisa menggunakan sticky note atau kertas yang akan saya bagikan ke anak-anak untuk pembagian kelompok sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing terkait gaya belajar mereka seperti itu. Oh iya, jadi menggunakan PPT, kemudian ada sticky note ya, kemudian juga nanti ada dalam bentuk Google Form ya Bu Irma ya. Kira-kira nih kapan Ibu Irma akan melaksanakan bimbingan klasikal tersebut ya, di hari apa, kemudian nanti kelas berapa dan jam keberapa Bu Irma? Oh iya,
Terkait pelaksanaannya, saya akan melaksanakan itu hari Kamis ya Bu ya, Kamis esok hari di jam 5 dan 6 itu sekitar jam 10.45 sampai jam 12.15 seperti itu. Baiklah, jadi di hari Kamis nanti jam ke-5 dan 6 ya, saya akan datang ke kelasnya Bu Irma ya. Iya. Mungkin saya akan melakukan supervisi, kemudian nanti saya akan mencatat dan melihat kegiatan layanan bimbingan klasikal yang Ibu Irma lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah supervisi di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan lagi nih Bu Irma, terkait dengan percakapan pasca observasi, nanti yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri nih, kira-kira apa yang Bu Irma dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, yang saya dapatkan terkait saya tahu gambaran mengenai strategi apa yang saya gunakan, terus media yang saya gunakan, dan itu saya sudah persiapkan nanti dari sekarang, seperti itu. Oh iya, baik Bu Irma, jadi sudah bisa Bu Irma sudah bisa membuat strategi yang apa yang Akan saya digunakan, kemudian medianya seperti apa ya Bu Irma ya. Nah, terima kasih atas waktunya ini sudah Sama-sama, bersedia berbincang-bincang bersama saya dengan percakapan pra-observasi. Kita mungkin akan bertemu di hari Kamis ya Bu Irma ya. Baik. Untuk melakukan observasi. Nah, demikian mungkin percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas ya. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, beda di hati. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Semangat masih belajarnya? Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi apa? Konsep diri. Oke, sebelum kita melanjutkan materi tentang konsep diri, tadi pagi Ibu ingin bertanya apa, sudah berdoa sebelum belajar? Sudah. Pagi hari tadi sudah? Sudah, berarti tidak perlu berdoa lagi ya. Oke, untuk sebelum memulai, Ibu ingin kita mencairkan suasana dulu agar nanti materi yang disampaikan atau yang akan kita bahas akan kalian terima dengan baik. Oke, Ibu mau melakukan ice breaking sebentar saja ya. Tolong ikuti Ibu ya. Ketika Ibu bilang pagi, tolong tepuk tangannya 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Ketika malam berarti ya no. Kalau malam berarti tidak ada suara. Tapi tangannya tetap seperti ini. Oke, kita coba ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Terkait kita Ibu lanjut ya ke materi kita terkait konsep diri. Ibu sampaikan dulu. Tujuan dari kita mempelajari konsep diri ini adalah bagaimana Ibu akan memberikan kalian agar kalian memahami ya unsur-unsur terkait pemahaman diri kalian dan bagaimana kalian bisa bersyukur atas kelebihan dan kekurangan yang kalian apa? Miliki. Oke. Itu tujuannya. Jadi langkah kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan satu yaitu terkait pembentukan kelompok. Kedua, nanti sudah Ibu bagikan kelompok, kita akan melakukan diskusi kelompok, dan yang ketiga presentasi kelompok. 4 meja, 4 kursi ya. Di situ kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, di situ 5 dan di situ 6. Animasinya. Apa namanya PPT-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Dani Bawa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang bagaimana jika kalau keempat keempat yang tersebut tidak ada salah satunya, apa yang akan terjadi? Intinya jika dari keempat itu tidak lengkap, apa yang akan terjadi? Terima kasih pertanyaan, kami izin diskusi sebentar. 3, oke. Bagaimana jika kaki-kaki tersebut tidak lengkap? Nah, selama kaki-kaki tersebut, sisa kaki yang ada itu memberikan sesuatu yang positif, maka diri kita ini akan tetap berkembang. Contoh, ini ada kan 4 kaki kan? Contoh ada kaki satu yang hilang. Contoh, kita sudah kehilangan orang tua. Maksudnya, sebagai contoh ya, kita sudah kehilangan orang tua kita nih. Tetapi ada elemen-elemen yang lain yang memberikan kita dukungan terus-menerus secara positif, itu akan tetap menguatkan kita. Itu nggak masalah walaupun kaki tersebut sudah lengkap, asalkan apa yang disampaikan orang-orang tadi, elemen-elemen yang tadi itu positif, maka kita pasti tetap berdiri kokoh. Baik. Oke, perkenalkan saya Gisha Emmanuel Pulalang dari kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi, 2 kelompok yang maju. Yang pertama tentang ciri-ciri konsep diri negatif. Dari ciri-ciri konsep diri negatif yang bisa saya simpulkan adalah seseorang memandang dirinya tidak berharga, tidak mampu, dan tidak layak untuk dicintai. Konsep diri negatif dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seseorang seperti aspek akademik, sosial, kesehatan, dan emosional. Kalau yang baru kelompok Edelwin jelaskan tentang fondasi itu adalah sebuah fondasi yang bisa menahan, yang bisa berdiri ketika seorang siswa mendapatkan apa yang dia bisa, kayak nilainya bagus, teman, kata mama, semua yang dia tampung. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkannya untuk pertemuan minggu depan dengan materi yang baru. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua, bisa berguna di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kita lanjut minggu depan untuk kelompok selanjutnya maju. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, beda di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan saya Sri Utami, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tarakan. Pada kali ini kami akan melaksanakan praktek pasca observasi dengan rekan saya Bu Irma Rahayu sebagai guru yang kemarin dilakukan observasi di kelasnya. Mungkin kita akan mulai percakapannya ya, Bu Irma. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan kegiatan yang Bu Irma lakukan pada saat praktek layanan bimbingan klasikal di kelas. Jadi bagaimana perasaannya Bu Irma terkait dengan jalannya observasi pada saat di kelas kemarin? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Perasaan yang saya rasakan terkait jalannya observasi kelas yang kemarin sudah saya lakukan bersama Ibu. Yang pertama, saya merasa bersyukur sekali karena pada kesempatan itu saya mendapat banyak pengetahuan tentang terkait teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi tersebut, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang saya hadapi. Lalu yang kedua juga saya merasa senang sekali dalam observasi tersebut. Jalannya observasi tersebut sangat berjalan dengan baik ya Bu ya, namun ya itu saya masih merasa belum puas dan masih merasa kurang puas terhadap praktik yang saya lakukan karena yaitu masih ada beberapa kekurangan yang saya lakukan dalam praktik saya tersebut.
Jadi Bu Irma sudah ini ya merasakan walaupun misalnya masih ada kekurangan, tapi mungkin nanti kita bisa sambil ini ya Bu Irma ya terkait dengan kekurangannya tadi. Kira-kira apa tujuan yang Bu Irma ingin capai dari percakapan yang akan kita lakukan pada saat ini? Saya berharap dari tujuan kita dalam percakapan ini kita bisa sharing ya Bu, terkait apa kekurangan atau apa yang perlu saya perbaiki dalam pelaksanaan bimbingan klasikal yang telah saya laksanakan seperti itu. Jadi mungkin kita nanti sama-sama ya Bu Irma ya sharing terkait dengan apa yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan pada saat pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di kelas. Betul. Nah, terkait dengan hal ini mungkin Bu Irma bisa menyampaikan kembali terkait dengan area pengembangannya pada saat melaksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas. Baik. Jadi saya sampaikan kembali mengenai area pengembangan yang ingin saya capai pada praktik bimbingan klasikal di dalam kelas saya kemarin. Itu yang pertama terkait perkembangan pengetahuan dan sikap siswa, di mana pada pengetahuan saya mengharapkan siswa memiliki pemahaman tentang konsep diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri mereka. Lalu yang kedua terkait pengembangan area sikap, saya berharap di sini sikap positif siswa dalam menerima kelebihan dan kekurangan mereka dengan rasa syukur dan dengan wajar seperti itu Bu, sehingga dapat membentuk konsep diri yang positif. Oke, jadi ada dua nih ya area pengembangannya Bu Irma ya. Betul Ibu. Jadi ada area pengetahuan dan sikapnya siswa ya. Kalau tadi pengetahuannya, jadi siswa itu diharapkan dia bisa memahami konsep dirinya, kemudian bagaimana sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut. Betul. Kemudian untuk area sikapnya, mereka nanti diharapkan bisa tahu kekurangan dan kelebihannya, kemudian berharap bisa nanti membentuk konsep diri yang positif. Nah, dari area pengembangan yang mungkin tadi Bu Irma sudah jabarkan tadi ya, kira-kira menurut Bu Irma apa yang sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Apakah sudah memang berhasil? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu, jadi terkait area pengembangan yang saya lakukan tadi apakah sudah berhasil di dalam kelas? Sudah. Namun saya merasa masih ada kekurangannya seperti itu. Menurut Bu Irma ini sendiri apa saja kekurangan-kekurangan yang dialami di dalam kelas? Baik, setelah saya mengevaluasi diri saya mengetahui ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti kurang aktif dan hanya mengandalkan temannya Bu. Lalu saya juga ingin menggali lagi terkait pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, dan juga nanti saya ingin terkait pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin meningkatkan pengetahuan saya lagi karena saya masih kurang memahaminya seperti itu Ibu. Jadi Ibu merasa ada kekurangan-kekurangan terkait dengan siswa yang masih kurang aktif ya Bu ya. Ada beberapa siswa mungkin ya ada Bu ya yang masih siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian mungkin juga Ibu masih mau mengeksplor lagi ya bagaimana sih sebenarnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, dan terkait tadi ya pembelajaran diferensiasi yang masih kurang ini ya. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira nih rencana Bu Irma apa ya yang bisa dilakukan agar siswa tersebut bisa terlibat aktif, kemudian bisa melaksanakan kegiatan itu dengan menyenangkan, dan Ibu juga sambil juga bisa memahami pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Baik, yang pertama saya perlu meningkatkan lagi pengetahuan saya ya Ibu untuk terkait mengenai teknik-teknik pembelajaran di kelas, dengan seperti mengikuti seminar-seminar, atau saya akan belajar secara mandiri di platform Merdeka Belajar atau media lainnya, serta saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang memang pengalaman dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, dengan sesuai kebutuhan siswa. Oke. Wah, bagus sekali nih ya Bu Irma ya. Jadi
ada beberapa rencana tadi ya terkait Iya, dengan bagaimana misalnya nanti Bu Irma mengembangkan dirinya dengan mengikuti kegiatan seminar atau workshop, kemudian misalnya Bu Irma juga bisa belajar sendiri ya di platform Merdeka Belajar, kemudian nanti juga mungkin Bu Irma bisa saling ini ya tutor sebaya dengan rekan sejawat ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari rencana itu mungkin kira-kira rencana mana nih yang mungkin Bu Irma bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin dari saya belajar mandiri dulu dengan di platform Merdeka Mengajar, dan mungkin yaitu saya akan mencari teman atau rekan sejawat atau mengajak berdiskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi memulainya dengan yang paling dekat dulu ya, Iya, Bu Irma, ya, dengan betul. rekan sejawat dulu ya untuk Betul, Ibu. melihat bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan gitu ya, Bu Irma. Kira-kira kapan hal itu akan Bu Irma lakukan? Sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin, ya. Sesegera mungkin, karena saya juga ingin meningkatkan pengetahuan saya dan ingin belajar terus. Jadi saya akan melakukan akan melaksanakan sesegera mungkin untuk mencari tahu lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi itu. Wah, iya, luar biasa nih. Jadi bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Kira-kira nih mungkin bisa tahu nih kira-kira jangkanya itu apa, misalnya dalam seminggu ini atau 2 hari ke depan atau gimana Bu Irma? Insya Allah mungkin dalam seminggu ini. Dalam 1 minggu ini ya kita akan coba ya. Nah, kemudian nih terkait dengan komitmen Bu Irma dari rencana tadi, apa komitmen ataupun tindak lanjut dari rencana yang Bu Irma tadi sudah sebutkan? Baik, mungkin untuk komitmen atau tindak lanjut dari rencana tersebut, dari dalam diri saya akan berusaha semaksimal mungkin atau berupaya maksimal dalam mengembangkan diri saya, dan dengan cara mencari yang saya ungkapkan tadi, mencari mengenai teknik-teknik layanan BK, terutama dalam layanan bimbingan klasikal seperti itu, Bu. Bagaimana agar di dalam kelas itu bisa membuat siswa aktif atau menarik di dalam kelas seperti itu. Juga terkait antusias siswa dalam belajar di dalam kelas. Setelah itu saya juga akan berdiskusi dengan rekan guru lainnya yang memiliki pengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Seperti itu. Wah bagus juga ini ya. Jadi Bu Irma nantinya bisa berupaya maksimal untuk mengembangkan dirinya, mencari referensi atau mungkin dengan rekan sejawat tadi ya. Betul. Agar misalnya bisa tahu bagaimana sih sebenarnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknik-teknik di dalam kelas ya Bu Irma ya. Nah mungkin kalau misalnya tadi Bu Irma juga sudah berkomitmen ini ya, kira-kira mungkin siapa nanti yang bisa membantu Bu Irma agar komitmen ini bisa terlaksana gitu ya, yang mendorong Bu Irma nantinya? Mungkin kalau di dalam lingkungan keluarga, tentu pastinya mungkin orang terdekat saya adalah suami. Saya butuh pasti motivasi atau dorongan dari suami ya Bu, karena secara tidak langsung pasti itu akan menambahkan semangat saya dalam mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan saya. Dan kalau di dalam dunia sekolah atau di dunia pendidikan ini, yang paling saya harapkan adalah rekan sejawat atau rekan sejawat BK, terus atau rekan sejawat guru mapel lainnya untuk berdialog atau berdiskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi yang paling dekat nih suaminya ya. Iya, Nanti kalau misalnya ini berarti juga dengan rekan sejawat ya yang bisa membantu ya. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, apa yang mungkin bisa Bu Irma simpulkan dari percakapan yang sudah kita lakukan pada hari ini? Baik, yang saya dapatkan dalam percakapan kita ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan ya Bu terkait praktik bimbingan klasikal di dalam kelas, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya juga masih perlu banyak belajar lagi, karena masih belum
atau masih kurang memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya juga perlu meningkatkan pengetahuan saya lagi dengan mengikuti seminar atau belajar di platform Merdeka Belajar dan berdiskusi dengan rekan guru yang memang sudah berpengalaman dalam terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti itu. Oke, jadi mungkin Bu Irma masih perlu belajar lagi ya terkait dengan meningkatkan pengetahuannya tadi ya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dari percakapan yang coaching yang sekarang kita lakukan, menurut Bu Irma gimana? Terkait percakapan kita kali ini ya tentunya saya sangat senang sekali itu bisa mengevaluasi diri saya ya, mengukur diri saya terkait bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas, seperti itu. Ya, terima kasih nih Bu Irma Rahayu atas jawaban-jawabannya. Mungkin saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nur selaku pengajar praktik saya untuk memberikan refleksi dari kegiatan kami ini, Bu. Tanggapannya seperti apa, dipersilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya ya diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit umpan balik atau komentar ya dari apa yang sudah Ibu berdua lakukan pada proses coaching hari ini. Ya, tadi saya melihat dari percakapan yang Ibu Sri lakukan bersama rekan sejawat sudah menerapkan prinsip coaching alur tirta dengan baik, dan cukup saya lihat di sini beberapa kriteria itu cukup sempurna. Ibu sudah melakukannya, yang dari awal sudah menetapkan tujuan, menanyakan tujuan itu dari rekan sejawat, bukan dari coachnya tapi dari coachnya. Kemudian juga saya melihat Ibu tidak banyak memberikan saran atau dari rekan sejawat sendiri yang dia harus menemukan solusi itu, dan percakapan juga terjadi sangat bagus ya, dua arah. Ibu sebagai coach dan coachnya lebih banyak berbicara, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga saya lihat sih banyak pertanyaan menggali potensi dari rekan sejawat, dan kemudian menentukan atau rekan sejawat menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Artinya konkret di sini akan dilaksanakan sesegera mungkin. Terus yang terakhir Ibu sudah menyampaikan hasil kesimpulan dari percakapan coaching itu disampaikan oleh rekan sejawat. Jadi rekan sejawat sendiri yang menyampaikan hasil kesimpulan dari percakapan itu. Jadi ini sudah termasuk bagus lah Ibu ya, sudah sempurna. Saya rasa untuk percakapan coaching ini mungkin Ibu Sri Utami bisa menggali lagi kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Jadi tidak hanya terfokus pada mungkin guru BK, mungkin bisa jadi guru kelas yang lainnya yang itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin rangkaian kegiatan supervisi akademik ya, yang dimulai dari prasupervisi, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.